Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Desa Mabindo, channel yang selalu hadir memberikan konten-konten yang bisa saja bermanfaat kepada teman-teman. Saya Sedar Kajang kembali hadir ke channel ini untuk menyuguhkan salah satu konten yang bisa menjadi bahan inspirasi dan motivasi pada seluruh teman-teman terkait dengan kemudahan pekerjaan sehari-hari kita. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman agar jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video terbaru yang diupload di channel ini. Dan biasanya video-video itu ada hubungannya dengan video-video sebelumnya ataupun video-video yang akan datang. Dan jangan lupa ditonton sampai akhir agar mendapatkan informasi yang utuh dengan pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian apabila dianggap bermanfaat, boleh di like, ataupun kalau tidak bermanfaat, dislike saja. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan atau masih ada yang perlu dipertanyakan, bisa komentar di kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Ya, baik teman-teman, bahwa pada pembahasan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai format surat perintah tugas. Kita sudah menjelaskan surat perintah tugasnya, bagaimana membuat format surat perintah tugas dengan berdasar pada daftar register yang telah kita input. Oleh sebab itu, untuk saat ini sebagai kelengkapan daripada surat perjalanan dinas itu, sekarang kita akan membahas masalah format SPPD. Bagaimana cara membuat format SPPD? Ya, baik, kita lanjut. Untuk pembahasan saat ini kita akan membahas bagaimana cara membuat format surat perintah perjalanan dinas. SPPD sendiri teman-teman, umumnya dia berbentuk seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya format ini, dan ini kita sudah setting agar menyesuaikan kertas yang akan kita gunakan nanti. Nah, biasanya SPPD itu ada yang timbal balik, tapi ada juga yang hanya satu kertas, jadi bagian depan saja yang terisi, baik itu yang surat perintahnya maupun tempat tujuannya. Oleh sebab itu, untuk format ini kita bukan timbal balik ya kita gunakan. Ini bagian depan saja yang kita gunakan. Baik, ketika kita yang ingin membuat format ini secara otomatis sehingga kita tidak perlu lagi mengisinya, yang tentu saja sangat merepotkan karena ada beberapa dokumen yang akan kita isi. Ini kita akan membuat secara otomatis. Jadi kalau misalnya kemarin itu surat tugas ini sudah ya, ini surat tugasnya sudah. Nah, sekarang SPPD-nya di sini. Kalau
misalnya kita buat di sini, misalnya ini contoh ya, di sini asdar, di sini kan berubah dia di surat perintah tugas nomor 1, mestinya di sini di SPPD dia juga di sini nomor 1 di sini, tapi ini belum. Dan yang di NIP atau pegawai yang diperintahkan untuk mengadakan perjalanan dinas itu Ernawati, mestinya asdar, ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa otomatis? Maka kita harus membuat hubungan antara sheet SPPD dengan sheet surat tugas. Jadi di sini kita lihat, di sini ada ini ya, 1, ini panduan apa rujukannya, maka kita buat di sini sama dengan ingat, kita klik sama dengan ini surat tugas Y1, enter. Nah, jadi kalau dia 1 di surat tugas 1 ya, 1, maka di SPPD juga 1. Kalau di surat tugas misalnya 2 ini ya, 2 Andi Adwan Kurniawan, maka di SPPD juga 2 ini ya. Nah, karena sudah ada rujukan, maka kita bisa membuat rumus-rumus yang bisa berhubungan dengan angka ini. Namun sebelumnya kita harus format dulu, kita harus buat dulu kop dari SPPD ini. Ini belum otomatis teman-teman. Kemarin itu di data umum kolaka. Nah, kita buat di sini sama, kira-kira ya, untuk memudahkan kita ketik saja sama dengan surat tugas ini ya, surat tugas, enter. Sama dengan ya. Jadi saya ulangi teman-teman, di sini sama dengan, kemudian ambil bukan laporan ya, bukan itu, mestinya SPPD ya, ini SPPD sama dengan baru surat tugas. Ini untuk memudahkan saja, surat tugas ini C1X1 kita hilangkan saja karena kita hanya mengambil 1 kolom ya. Jadi yang kita ambil adalah C1, baru enter. Nah, pemerintah Kabupaten Kolaka. Kemudian di sini juga sama dengan, kemudian di sini surat tugas, baru kita buang X2-nya, baru enter. Di sini juga sama dengan, ini untuk memudahkan teman-teman, Desa Konawe, ini enter. Kemudian di sini juga sama dengan ini, baru enter. Oke, selanjutnya kita buat rumus untuk ini ya, untuk ini. Jadi kita mau kalau di sini 2, mestinya di sini 2, 002 mestinya. Jadi saya perbesar dulu. Di sini 002 mestinya. Jadi rumusnya adalah sama dengan teks baru buka kurung, baru kita ambil di sini ini ya, ini baru titik koma, baru tanda petik 000, maksudnya itu 3 angka, kemudian 0, kemudian tutup kurung, lalu kemudian tanda ini, tanda dan tanda petik titik, tanda petik lagi, baru dan kita ambil ini teman-teman ya, kita ambil ini yang nomor 1 karena terkadang ada 2 orang yang akan kita ambil, nomor 1. Kemudian dan lagi, dan kemudian tanda petik garing SPPD
SPPD, baru garing lagi, baru tanda petik, baru dan baru kodes. Kodes itu kode desa. Kodes itu ada di sini teman-teman ya. Ini kodes ini. Kodes, baru baru tanda petik garing, tanda petik, baru dan lagi, kemudian Roman. Ini kita mau mengambil bulan Roman, kemudian buka kurung, baru months, baru buka kurung lagi, baru indeks. Jadi ada 3 rumus yang kita gunakan, mulai Roman, kemudian months. Roman ini untuk merubah angka Latin menjadi angka Romawi. Months ini untuk mengambil angka bulan. Jadi kalau misalnya dia bulan 6, katakan di sini tanggal 6 bulan 7 2021, maka yang diambil adalah 7-nya, bulan 7. Nah, indeks ini untuk mengindeks dari data yang kita pilih. Nah, selanjutnya indeks, kemudian tanggal. Nah, tanggal, kemudian titik koma, baru kita klik ini, baru titik koma, baru 1, kemudian buka kurung, tutup kurung lagi 1 kali, kemudian 1 kali lagi, kemudian dan, baru titik tanda petik garing, tanda petik lagi, baru dan, baru year, baru buka kurung, indeks, kemudian ini kita langsung copy saja nih ya, copy indeks, pas kita hapus kurungnya, indeks, baru tutup kurung, baru enter. Year, enter ya. Oke, ini enter. Nah, ini jadinya teman-teman rumus yang ada, yang kita buat tadi, ini rumus, maka ini jadinya. Jadi di 002 itu, jadi katakanlah kita di surat tugasnya kita buat yang ketiga, ini nomor 3, maka di SPPD-nya juga 003. Nah, untuk satunya ini nanti saya akan jelaskan. Dia kita ingin di sini dia ya, kita lihat di sini. Nah, untuk mencetak SPPD itu kita pilih antara satu, misalnya satu. Nah, orang yang pertama kita cetak SPPD, baru kita klik rekam. Nah, atau 2 ya, karena satu baru rekam, baru di SPPD itu menjadi 2. Ini kita sudah buat makronya, jadi sebentar saya jelaskan makronya. Nah, selanjutnya ini pejabat yang berwenang memberi perintah. Nah, kita pakai rumus indeks, sama dengan indeks, baru pejabat yang berwenang ini ya, baru tanda titik koma, baru kita ambil ini titik koma, baru 1 tutup kurung, enter. Nah, ini tapi pejabat yang berwenang memberi perintah ini yang dimaksud di sini adalah jabatannya teman-teman. Jadi jabatan itu ada di, ya kita lihat pejabat yang berwenang di sini ya. Ini pejabat yang berwenang itu ada di kolom 2. Jadi kita rubah di sini menjadi 2. Oke, kepala desa. Lalu kemudian kita tambah rumusnya, dan, baru tanda petik, baru spasi, tanda petik, baru dan, baru desa, enter. Nah, kepala desa Konawe di sini, desa Konawe ya, sudah betul. Oke. Nah, sekarang rumus yang selanjutnya adalah, jadi ini rumus ini sudah selesai.
saya kasih proper. Nah, selanjutnya yang ini nama atau NIP pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas. Jadi rumus ini kita kunci saja yang ini teman-teman ya. Indeks ini AR2 ini adalah ini. AR2 itu adalah sel ini. Kita kunci saja. Caranya mengunci adalah mengklik F4 baru enter. Kemudian kita copy rumus ini baru paste. Ya, paste. Nah, di sini kepala desa sementara yang kita inginkan adalah NIP atau pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas. Jadi kita rubah di sini data atau nama pegawai. Nama pegawai ini ya. Nama pegawai. Enter. Nama pegawai. Ya, kita buka dulu nama pegawai. Nah. Oh, kita lihat rumusnya di sini apa? Di sini kan dua mestinya satu. Delete. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah apa itu? Logika teman-teman. Artinya ini kan belum tentu Haji Andi Darmawati. Kalau misalnya dua di sini, ini ya, ini dua, belum tentu Haji Andi Darmawati di sini. Yang kedua itu adalah Ernawati. Jadi caranya adalah kita pakai rumus if ini ya, if ini sama dengan 1, maka proper index. Oke. Sekarang proper index, oke. Kemudian titik koma if ini ya sama dengan 2, maka kita ambil ini ya, proper index nama pegawai, copy. Yang kedua di sini, yang keempat 4. Coba kita lihat dulu yang 4 itu teman-teman. Di sini daftarnya yang 4 ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, 10, 11, 12 ya. Begitu caranya. Jadi jadi kalau di sini maksudnya if AR 3 itu ini sama dengan 1, maka kita ambil kolom pertama. Kita ambil kolom 1. Nah, untuk ini untuk pegawai yang pertama. Pegawai yang pertama itu bagiannya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, sekarang if AR3 ini sama dengan 2, maka kita ambil kolom 4. Sekarang ini kita copy saja. Copy. Ya, kita titik koma kembali. AR3 sama dengan 3, maka kita ambil kolom ke-7. Kolom ke-7. Kemudian if copy, kemudian copy, tanda petik, pastikan rumus tadi. If AR ada di sini. If AR3 sama dengan 4, maka kita ambil kolom 10. Kolom 10.
enter. Yes. Ya, kita yes saja. Baru di sini kita tambah upper untuk merubah menjadi huruf besar. Baru enter, baru yes saja. Oke. Nah, jadi ketika misalnya di sini ya, di sini nomor 3, kemudian di sini 1, kita klik di sini 1, baru rekam. Nah, di SPPD-nya itu 31 menjadi Haji Andi Darmawati. Oke. Selanjutnya ini, nah kita copy saja rumus ini teman-teman. Jadi kita lihat dulu ya. Ini kita kunci. Kita kunci saja itu rumus. Baru enter, baru kita copy rumusnya, copy, baru di bawah sini paste. Nah, kita rubah di sini rumusnya. Copy, paste. Ini efek supaya rumusnya yang pindah. Nah, kita rubah rumusnya di sini karena ini yang dibutuhkan adalah jabatan. Berarti if ini ya, if 1, maka kita ambil kolomnya yang kedua, jabatan. Kita lihat dulu nama pegawai. Ya, ini oh bukan, di kolom ketiga teman-teman. Jadi kita rubah di sini menjadi 3 ini ya. 3. Kemudian di sini 6. Di sini 6. Kemudian 6, 7, 8, 9. Di sini 9. Ini 6, di sini 9. 9. Lalu kemudian di terakhir itu 12. Ini 12. Baru enter. Nah, ini dia core umum. Jangan lupa di save teman-teman. Nah, selanjutnya maksud ini perjalanan dinas. Jadi kita copy saja rumus ini. Copy, baru pastikan ke sini. Paste. Saya ulangi. Kita copy saja rumus ini ya. Copy. Baru di sini pastikan. Baru buang rumus ini. Yes. Nah, di sini kan maksud perjalanan dinas itu yang kita butuhkan adalah tujuan perjalanan dinas. Sementara di sini kan kepala desa, kenapa? Karena pejabat yang berwenang menjadi indeksnya. Oke, kita hapus ini. Delete, baru maksud. Kita cari dulu tujuan. Data. Mungkin data ya, data perjalanan desa. Data perjalanan. Kita coba dulu saja. 1. Nah, kita cari di sini apa? Maksud. Ya, ini ya nama tugas. Ya. Di sini data perjalanan dinas ya. Data perjalanan dinas kemudian 1. Jadi ini maksud perjalanan dinas. Ini dia, melaporkan hasil pendataan SDGs. Selanjutnya yang ini ya. Selanjutnya yang ini kita ingin alat yang digunakan. Kalau daftar itu ada nggak alat yang digunakan? Kita cari dulu. Ya, untuk alat yang digunakan teman-teman tidak ada. Jadi pada umumnya kan kita pakai kendaraan. Jadi kita tulis saja di sini kendaraan. Kemudian setelah itu tempat berangkat. Tempat berangkat di sini kita kasih masuk saja sama dengan desa. Ya, desa. Kemudian tempat tujuan. Tempat tujuan kita ambil copy rumus ini, Ctrl C, baru
enter, baru kita pastikan ke sini. Ini melaporkan hasil pendataan. Ini tempat sementara yang diinginkan adalah tempat tujuan. Nah, kita cari dulu tujuan data perjalanan dinas. Coba kemudian di sini coba data perjalanan dinas, tujuannya kemana. Waktu berangkat tempat dinas. Nah, ini tempat dinasnya ini, berarti dia data perjalanan di 123456 123456 di kolom ke-6, ya. Data perjalanan kolom di sini rubah menjadi 6 ya. Tanete, tempat tujuannya adalah Tanete. Terus lama perjalanan dinas, saya pikir satu saja, ini kita copy saja dan pastikan ke sini. Kemudian rumusnya dirubah menjadi, nah kita cari dulu data perjalanan. Ini dia 123 ya, 3. Lama perjalanan itu 3, jadi kita rubah ini menjadi 3, 1 hari. Kemudian tanggal berangkat, data perjalanan, tanggal berangkatnya itu di kolom kedua. Nah, kita copy saja rumus ini, copy, berpastikan di bawah, baru rubah di sini menjadi 2. Nah, ini kita lihat karena formatnya format general, maka dia berbentuk begini. Sekarang kita mau rubah menjadi format tanggal. Nah, caranya adalah kita tambah rumus teks, kemudian buka kurung, kemudian tanda petik, baru apa, titik koma, baru tanda petik, baru dd, yy, baru tanda petik, tutup kurung, enter. Oke. Sekarang yang ini kita copy kembali ke sini. Ini tanggal kembalinya, tanggal kembali atau tempat tiba di tempat baru. Nah, sekarang data tanggal kembalinya waktu berangkat ini juga ya. Dia di kolom 1 2 3 4 5, di kolom 5. Maka di sini kita rubah menjadi 5 ya. Nah, sekarang instansi pembebanan anggaran, instansi kita copy rumus di atas, pastikan ke bawah, baru kemungkinan nama ranknya itu mata anggaran, nama sumber dana mata anggaran, instansi dinas ya. Kita skip dulu. Jadi instansi itu teman-teman, kita pakai, kita langsung kasih masuk saja desa, karena yang institusi yang berwenang untuk memberikan perintah perjalanan dinas itu untuk desa, kita pakai saja desa ya, desa. Kemudian di sini mata anggarannya kita ambil rumus ini, di copy rumus itu, dan pastikan, baru di sini berubah menjadi mata anggaran, baru di sini 1, ini dibuang rumus itu, ini juga di depan buang ya, baru enter, sama dengan enter ya. Karena di sini huruf kecil, kita rubah menjadi huruf besar, upper
upper ya. Nah, sekarang surat perintah perjalanan dinas itu dikeluarkan di mana? Ya, tentu saja di desa ya. Jadi kita sama dengan desa, kemudian tanggalnya kita ambil tanggal yang tadi, tanggal ini ya, ini tanggal, ini ada tanggal di sini teman-teman, ini ya, indeks. Oke, maksudnya untuk lebih ini sama, saya kasih rumus sama dengan indeks, kemudian buka kurung, baru tanggal baru tanda petik, baru kita ambil di sini ini ya, baru tanda petik titik koma, baru kita ambil satu, kemudian tutup kurung, kemudian di sini ini kan format biasa teman-teman, jadi kita coba enter dulu format biasa. Jadi begini dia bentuknya. Sekarang kita mau jadikan format tanggal, jadi kita tambah rumus teks, rumus di depannya itu teks, kemudian buka kurung, kemudian di belakangnya ini titik koma, tanda petik dd yy, tanda petik tutup kurung, enter. Nah, ini dia, jangan lupa di save teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita buat rumus jabatan yang dulu ya, pejabat ya, sama dengan indeks, atau kita ambil sini saja indeksnya, kita ambil ini ya, rumus indeks kita ambil copy, kemudian di sini nah gini ya, ya copy, ini kita buang paste. Nah, kemudian ini kita buang sama dengan ini juga kita buang indeks. Jadi bukan tanggal di sini. Di sini adalah pejabat yang berwenang, kemudian satu, kemudian dua ya, karena jabatannya dua, kepala desa, kemudian ditambah dengan rumus dan tanda petik spasi, tanda petik, baru dan kembali, baru desa ya. Untuk ininya, untuk memvalidkan hurufnya, kita tambah proper, enter. Nah, sekarang di sini kita copy baru pastikan rumus itu ke sini, ini kita buang ya, indeks kita rubah menjadi angka 1 di situ, baru dijadikan huruf besar upper. Oke, jangan lupa di save. Untuk yang di sini teman-teman, ini sudah selesai, yang ini ya, kita sudah selesai, tinggal yang di sini teman-teman. Nah, di sini kita pakai rumus, langsung saja tulis desa sini ya, sama dengan desa, enter, proper di sini pada tanggal, ini tanggal berangkatnya, berangkat dari, jadi untuk memudahkannya kita langsung saja di sini sama dengan baru tanggal berangkat, di sini tanggal berangkat ini ya, sama dengan oke. Baru di sini yang pejabat yang memberikan perintah, jabatannya di sini, jadi sama dengan, kita pakai sama dengan ini ya, sama dengan itu, baru ini juga sama dengan yang di bawah ini. Oke, sekarang ini jangan dulu,
Ini jangan dulu, sekarang ini juga. Ini tanggal kembalinya tiba, ini sama dengan desa juga, desa. Baru ini tanggal kembalinya sama dengan tanggal kembali di sini ya, tanggal kembali, enter. Baru pejabat ini kepala saja, biarkan ini pejabat yang berwenang, sama dengan ini. Di sini juga sama dengan sini. Nah, sekarang yang ini teman-teman, ini tiba di ini berarti tempat tujuan, maka sama dengan indeks ya, indeks baru tempat apa ya, data perjalanan, kemudian titik koma, baru ini kita klik di sini, baru titik koma lagi, baru kita pasang dulu 3 ya, kita mau lihat dulu. Tiba di mestinya tempat tujuan ini. Jadi kita lihat di sini data perjalanan, tempat dinas di sini ya. Tempat dinas 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Sementara sebenarnya di sini teman-teman ada di sini ya tempat tujuan mana. Nah, ini tempat tujuan. Oke. Kemudian pada tanggal berangkat. Oke. Sama dengan saja baru tanggal berangkat ini ya. Nah, ini tidak usah. Ini saja ya, kita sini. Oke, di ini tempat pejabat tujuan. Sama dengan indeks baru pejabat tujuan, ini pejabat tujuan, baru titik koma, baru pejabat tujuan, indeksnya dulu ini ya, baru titik koma, baru 1, baru tutup, enter. Nah, Detrandes Muhammad Salman ZP. Jadi kita pakai rumus huruf besar di sini ya, upper. Nah, sekarang nipnya itu sama dengan, jadi kita ambil rumus ini ya, copy, baru di sini nip. Nah, untuk Detrandes Muhammad Salman ZP kita pakai rumus VLOOKUP ya. Jadi coba kita lihat data pejabat. Nah, ini dia. Berarti VLOOKUP data pejabat. Oke. Sama dengan rumus VLOOKUP baru klik di sini, baru titik koma, baru data pejabat. Ini baru titik koma, baru 1, baru titik koma lagi, baru false. Kemudian enter. Nah, ini kita ambil, kenapa? Karena dia 1 di sini, mestinya 2. Jadi di sini kalau dia Muhammad Salman, nipnya ini. Nah, sama juga di sini. Ini sama dengan yang di sini ya. Kemudian di sini sama dengan rumus ini ya. Copy, pas yang di atas ini, baru enter. Oke. Jangan lupa di save. Nah, sampai di sini saya anggap sudah selesai surat ini ya, surat perintah perjalanan dinas. Coba kita buka di sini nomor 1 dulu, nomor 1 ya, Asdar. Di sini SPPD-nya Asdar. Nah, keuangan rekonsiliasi Fitriani ya, ini akan berubah ya, berubah sesuai dengan apa yang sudah kita pasang. Nah, sekarang teman-teman, untuk ini ya, untuk ini di surat tugas itu, ini kita harus mengklik di sini,
kalau misalnya kita mau mencetak untuk SPPD orang yang ke satu, di sini tulis 1. Kalau untuk orang yang kedua yang ini ya, di sini tulis 2. 2 baru rekam. Nah, SPPD-nya akan menjadi nomor 2. Ini dia, Ariel. Nah, untuk bagaimana caranya? Saya kasih ini ya, makro. Makro modul. Nah, ini dia teman-teman. Jadi makronya dia sheet 6. Sheet 6 itu ini ya. Sheet 6. Sheet 6 surat tugas ini ya. Nilai sheet 6 sel Y1 sama dengan nilainya sheet 8 Z1. Sheet 8 itu apa? Sheet 8 ini laporan hasil ya. Laporan hasil. Oh, bukan ini. Yang ini maksudnya. Value sheet. Sheet 8. Sheet 8 mana? Laporan hasil, bukan itu. Sheet 8. Sheet 6. Oke, sebenarnya di sini teman-teman. Tapi kalau mau lebih gampang, ini saja langsung dikasih sama dengan baru di sini surat tugas. Ini untuk menggampangkan. Ini ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, maka di sini juga akan berubah menjadi 1. Ya, saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi teman-teman. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah laporan hasil perjalanan dinas. Laporan hasil perjalanan dinas. Jadi ya, bagaimana caranya mengkoneksikan SPPD dengan laporan hasil perjalanan dinas. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ditonton secara utuh supaya bisa memberikan hasil yang maksimal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.